Satelit elektronik tiba-tiba jadi tak terkendali. Terjadi lonjakan tegangan di seluruh dunia. Di beberapa tempat terjadi pemadaman total. Para ilmuwan cuma punya sedikit data tentang perilaku matahari yang luar biasa ini. Jadi kita masih belum bisa memprediksi secara akurat bagaimana dan kapan badai geomagnetik berikutnya akan terjadi. Peristiwa badai geomagnetik pernah terjadi pada bulan Juli 2012. Tapi untungnya badai ini tidak mengenai kita. Tapi cuma meleset 9 hari saja loh. Untuk memberi gambaran sekilas soal apa yang hampir terjadi, aku perlu menjelaskan beberapa hal mendasar tentang astronomi. Badai matahari adalah serangkaian efek yang kita rasakan di bumi setelah peristiwa tertentu terjadi di matahari. Bintang kita tidak lebih dari sebuah bola besar gas cair yang terus bergerak. Jadi peristiwa-peristiwa ini lebih sering terjadi daripada yang kamu bayangkan. Untuk memicu badai matahari terjadi, matahari harus melepaskan semburan-semburan energi. Semburan energi ini berupa suar matahari dan lontaran massa korona. Kedua fenomena ini mengirimkan muatan listrik dan gelombang medan magnet ke arah bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4,8 juta kilometer per jam. Saat badai matahari ini mencapai bumi, kita bisa melihat aurora borealis di lokasi-lokasi yang dekat dengan lingkar Arktik. Badai ini juga bisa mengacaukan satelit atau jenis komunikasi elektronik lainnya. Beberapa badai matahari bisa berbahaya. Pada tahun 2012, kita nyaris terkena badai matahari yang sangat dahsyat dan bisa berakibat serius. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para astronom, badai ini merupakan badai paling kuat dalam 150 tahun terakhir. Tapi bagaimana cara kita berhasil lolos dari ancaman itu? Apakah kita turut andil atau hanya kebetulan belaka? Yang kita tahu, salah satu lontaran massa korona itu menghantam orbit bumi pada akhir Juli 2012. Planet kita sudah meninggalkan lokasi tersebut karena terus melaju di lintasan seperti yang seharusnya untuk mengelilingi matahari. Jadi, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, gimana kalau badai matahari menghantam kita? Ternyata, badai matahari dahsyat ini berbahaya bagi segala macam perangkat teknologi. Mengingat kita sekarang dikelilingi benda-benda elektrik, mulai dari ponsel hingga mobil, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika semua benda itu berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Begini cara kerjanya. Badai matahari dimulai dengan ledakan atau suar matahari. Lalu, sinar X dan radiasi UV bergerak ke bumi dengan kecepatan cahaya. Apa saja efek sampingnya? Nah, efek sampingnya bisa berupa pemadaman radio dan gangguan navigasi GPS. Efeknya bisa berlanjut dan setelah beberapa menit atau bahkan beberapa jam kemudian, partikel-partikel energetik mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini bergerak sedikit lebih lambat daripada kecepatan cahaya, tapi bisa menyetrum satelit bumi dan merusak komponen-komponennya. Terakhir, sekitar 1 hari kemudian, awan plasma magnetik juga mencapai kita. Awan ini bisa menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran, kurang lebihnya melumpuhkan segala sesuatu yang membutuhkan aliran listrik. Kita bahkan mungkin tidak bisa menyiram toilet, karena saat ini, sebagian besar pasokan air di kota-kota menggunakan pompa listrik. Efek dari badai geomagnetik ini akan berbeda di seluruh dunia. Badai matahari memang tidak biasa, tapi kenapa dampaknya lebih besar di beberapa lokasi di bumi dibanding lainnya? Berdasarkan penelitian terbaru, ini banyak dipengaruhi oleh geologi. Ayo kita sedikit mundur ke belakang untuk memahami gambaran yang lebih besar. Pasang sabuk pengamanmu, karena kita akan melakukan perjalanan dengan mesin waktu. Kembali ke masa saat bulan belum ada. 4,6 miliar tahun lalu, tata surya kita tampak jauh berbeda dari sekarang. Pokoknya beda banget. Ratusan planet baru mulai terbentuk di sekeliling matahari. Planet-planet seperti Bumi, Venus, atau Mars masih terombang-ambing di alam semesta. Pada tahun 1970-an, seorang astronom bernama Donald R. Davis mengembangkan teori yang menyatakan bahwa bulan terlahir ketika planet lain menabrak bumi yang baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Dia juga mengatakan bahwa planet itu mungkin seukuran Mars dan kemudian menamai planet ini Theia. Sulit untuk membayangkan seperti apa tabrakan tersebut. Bahkan dengan peralatan yang kita miliki sekarang, para astronom mengusulkan hipotesis tubrukan besar untuk mencoba memecahkan misteri ini.
Setelah menabrak planet kita, lapisan batuan terluar di bumi dan Theia terlempar ke dalam lingkaran materi kosmik. Dari puing-puing ini, lahirlah apa yang sekarang kita kenal sebagai bulan. Inti bumi rupanya telah melahap inti besi Theia, kalau memang ada. Planet kita pun menempati posisinya yang sekarang. Dengan demikian, bumi menjadi lebih rentan terhadap badai geomagnetik. Dulu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada informasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Theia, selain bahwa planet ini yang memberi satu-satunya satelit kita. Butuh waktu beberapa tahun bagi para ilmuwan untuk menemukan gagasan baru yang menarik, yang mengubah apa yang kita ketahui tentang bumi. Apa yang tersisa dari Theia bersembunyi di bawah dua lapisan batuan seukuran benua di dalam planet kita. Teori ini juga jadi satu-satunya penjelasan kenapa bulan sangat kering dan tidak punya inti besi. Tapi, kenapa geologi sangat penting saat menyangkut badai geomagnetik? Itu karena data terbaru menunjukkan bahwa jenis batuan di bawah tempatmu berpijak bisa mempengaruhi seberapa baik kotamu beradaptasi setelah terjadi badai geomagnetik yang dahsyat. Beberapa jenis batuan, seperti batuan sedimen misalnya, umumnya memiliki lebih banyak ruang yang terisi air, yang membuatnya bersifat konduktif terhadap listrik. Jenis batuan lainnya lebih padat dan lebih resistan terhadap listrik. Setiap kali badai semacam ini terjadi, orang-orang yang tinggal di dataran tinggi New England mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan serius. Sementara itu, mereka yang berada di dataran pesisir Mid-Atlantic tidak perlu terlalu khawatir karena apa yang tersembunyi di bawah kota mereka. Bagaimana kita tahu seberapa menakutkannya badai ini? Ini bukan yang pertama kali loh. Badai matahari sudah bertahun-tahun membuat bingung komunitas astronom. Peristiwa yang paling ikonik dari badai matahari adalah peristiwa Carrington yang terjadi pada bulan September 1859. Peristiwa ini memberi kita gambaran sekilas tentang kekuatan matahari. Peristiwa ini dinamai sesuai nama seorang astronom Inggris, Richard Carrington, yang menyaksikan sendiri suar matahari. Kekuatan badai matahari itu belum pernah dirasakan manusia sebelumnya. Badai geomagnetik yang kuat itu menyebabkan cahaya utara terlihat jauh di selatan hingga Hawaii. Pada pagi hari tanggal 1 September 1859, Richard Carrington masuk ke observatorium pribadinya yang terletak di luar kota London. Ia membuka kubah observatorium untuk melihat pemandangan langit secara menyeluruh dan mengarahkan teleskopnya menghadap matahari. Ia melihat sekumpulan bintik-bintik gelap yang sangat besar berpendar di permukaan matahari. Tak lama kemudian, Carrington melihat dua area misterius yang sangat terang dan penuh dengan cahaya putih menyembur dari bintik-bintik matahari. Cahaya itu menghilang 5 menit kemudian, tapi efeknya terus berlanjut hingga ke seluruh permukaan bumi. Pada awalnya, saat malam tiba, komunikasi telegraf di seluruh dunia mulai tidak berfungsi. Kilatan cahaya mulai muncul dari mesin telegraf, mengganggu operator, dan bahkan membakar kertas-kertas. Aurora berwarna cerah mulai muncul di langit malam di seluruh dunia, membuat burung-burung yang kebingungan berkicau di malam hari. Beberapa orang bahkan memulai aktivitas harian mereka karena mengira hari sudah pagi. Saat ini, planet kita penuh dengan jaringan informasi yang sangat besar, sehingga dampak badai matahari seperti itu akan lebih parah lagi. Pada tahun 1800-an, sistem telegraf baru saja dimulai, tapi internet zaman Victoria ini merupakan sarana penting untuk mengirim kabar dan pesan pribadi. Bahkan di Amerika Serikat, operator telegraf sudah pernah mengalami gangguan lokal akibat badai petir dan cahaya utara sebelumnya. Tapi peristiwa Carrington serta efeknya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Banyak saluran telegraf di Amerika Utara menjadi tidak berfungsi. Seorang manajer telegraf yang berkantor di Pittsburgh bahkan ingat bahwa arus yang mengalir melalui kabel-kabelnya begitu kuat hingga kontak platina mereka nyaris meleleh. Contoh lainnya adalah seorang operator telegraf yang berlokasi di Washington DC bernama Frederick W. Royce yang terluka karena dahinya menyentuh kabel grounding.
Sampel yang diambil dari lokasi tertutup es di bumi menunjukkan bahwa peristiwa Carrington 2 kali lebih besar daripada badai matahari yang pernah terjadi dalam 500 tahun terakhir. Sangat sulit untuk membayangkan seperti apa dampak badai sebesar itu pada masa kini. Tapi berdasarkan laporan tahun 2008 yang disusun oleh National Academy of Sciences, kerusakan yang ditimbulkannya bisa mengakibatkan kerugian antara 1 hingga 2 triliun dolar. Meski begitu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara individu untuk membantu mengurangi jumlah kerusakan. Contohnya membeli generator atau memasang suplai energi cadangan. Ini bisa berupa panel surya atau turbin angin. Selain itu, kita bisa melengkapi rumah kita dengan pelindung lonjakan arus yang terhubung ke panel listrik dan bisa menyelamatkan kita dari petir dan lonjakan listrik lainnya. Apa solusi paling sederhana dari semuanya? Selalu cabut semua perangkat listrik yang tidak sedang dipakai. Jika tidak terhubung ke sumber listrik, perangkat tersebut tidak akan terpengaruh oleh lonjakan listrik. Hari gelap adalah fenomena alam misterius yang baru terjadi beberapa kali dalam sejarah. Ini bukan gerhana maupun peristiwa cuaca. Saat terjadi hari gelap, kondisi sekitar jadi mencekam. Penyebabnya masih belum diketahui. Tapi sebetulnya apa sih hari gelap ini? Kenapa kelihatan aneh banget? Kita cari tahu yuk. Mataharinya padam. Gimana nih? Keterangan ini diungkapkan oleh penduduk Yamal, Siberia, kepada meteorolog pada tanggal 18 September 1938. Pagi itu, mereka nggak berangkat kerja seperti biasa, tapi berkerumun di stasiun cuaca menunggu jawaban. Penyebabnya karena saat itu mereka ngelihat fenomena aneh. Ada gerhana yang kemudian mereka namai sebagai hari gelap. Tapi astronom dan meteorolog belum bisa ngejelasin kejadiannya. Seorang saksi mengatakan pukul 8.30 cahaya terlihat meredup dan warna awan berubah jadi coklat kekuningan dengan sedikit warna merah kecoklatan. Pada pukul 9, cahaya sudah berubah drastis dan suasananya terlihat seperti dunia yang disaksikan dari filter cahaya gelap. Warna coklat pada awan semakin kuat. Pada pukul 10.30, warna langit dan bumi terlihat sama. Semuanya kelihatan hitam homogen, tanpa cahaya. Nyeremin banget kan? Itu masih belum seberapa. Seluruh kota menjadi sunyi tanpa gelombang radio. Para meteorolog juga nggak bisa menghubungi pihak berwenang. Dan penduduk lokal nggak bisa menerima sinyal radio. Semuanya gelap gulita. Lalu, mereka mulai mengirim sejumlah suar. Suar ini terbang ke angkasa menuju awan hitam padat yang menggantung di atas kota, kemudian lenyap. Setelah memasuki awan pekat, suar ini langsung hilang. Cuaca saat itu sangat bagus dan suasananya tenang. Fenomena hari gelap ini berlangsung sekitar 1 jam, lalu berakhir secara tiba-tiba. Dan anehnya lagi, awan pekat tadi juga ikut hilang tanpa ninggalin hujan, debu, atau material lain. Setelah kejadian, peneliti bisa mengamati hari hitam ini telah menyebar sejauh 200 sampai 250 km. Mereka juga tahu sabuk gelap itu bergerak dari barat ke timur. Setelah melewati selatan semenanjung Yamal, sabuk ini bergerak sebentar lalu lenyap. Fenomena ini ternyata nggak cuma terjadi di Yamal. Gerhana serupa juga terjadi di berbagai belahan bumi selama bertahun-tahun. Salah satunya di New England. Pada tanggal 19 Mei 1780, penduduk lokal bisa menyaksikan peristiwa yang kemudian disebut Hari Gelap New England. Tapi hari gelap ini nggak cuma berlangsung selama sehari. Beberapa hari sebelum kejadian, warna langit berubah jadi kuning. Tanggal 19 Mei, di siang hari, semuanya kelihatan gelap. Seorang saksi bernama Joseph Plum Martin menggambarkan kejadian ini kepada awak media. Keadaan saat itu sangat gelap. Penduduk harus menyalakan lilin di dalam rumah untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Siang dan malam hari kelihatan sama. Bau jelaga terus menguar di udara. Sungai-sungai dipenuhi lapisan abu tipis. Di malam hari, bulan yang menyembul di sela-sela awan berubah warna jadi merah tua. Dan beberapa hari kemudian, kumpulan bintang baru bisa terlihat menembus awan. Lalu tiba-tiba, semuanya kembali normal. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa ngejelasin kejadian ini.
22 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Juni 1802, sekuner El Dorado sedang berlayar melintasi Samudra Pasifik. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap gulita. Padahal saat itu, gak ada badai maupun ombak besar. Tapi seluruh penjuru langit kelihatan gelap. Dan awan gelap itu baru bisa lenyap setengah jam kemudian. Kejadian serupa terulang kembali 74 tahun kemudian. Gelombang hitam telah terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret 1886. Gelombang ini berlangsung sangat singkat pada jam 3 sore dan durasinya sekitar 5-10 menit. Seluruh kota seketika gelap gulita. Kuda yang ketakutan mulai meringkik dan banyak orang berlarian ke tempat aman. Setelah semuanya tenang, surat kabar lokal melaporkan gelombang ini bergerak dari barat ke timur. Saat itu nggak ada gerhana matahari, angin maupun badai. Nggak ada gejala yang menyebabkan kegelapan ini. Peristiwa lain terjadi pada tanggal 2 Desember 1904 di Memphis, Amerika Serikat. Tapi ini masih rumor karena nggak ada bukti ilmiahnya. Cuaca kota Bluff di pagi itu masih dingin. Para penduduknya beraktivitas pagi seperti biasa. Tapi sekitar jam 9, mataharinya tiba-tiba menghilang. Dan semenit kemudian, semuanya jadi gelap gulita. Para penduduk langsung menghentikan aktivitas mereka dan murid sekolah mulai ketakutan. Sama seperti fenomena sebelumnya, cuaca saat itu sangat tenang. Kejadian ini berlangsung sekitar setengah jam, lalu tiba-tiba semuanya kembali normal. Beberapa saat setelah gerhana misterius ini, badai dahsyat menerjang seluruh kota. Sebenarnya ada apa? Semua kasus ini pasti bisa dijelasin secara ilmiah kan? Sebetulnya sih para saintis belum punya jawaban pasti. Semua kejadian ini sangat mirip, tapi nggak ada penjelasan tunggal yang bisa dipakai. Teori pertama menyatakan mungkin itu cuma gerhana sebagian atau total, tapi nggak mungkin juga saat itu nggak ada gerhana. Kalaupun teori ini benar, sebelum ada gerhana, langit pasti meredup secara perlahan. Gerhana cuma berlangsung selama beberapa menit, nggak sampai berjam-jam atau berhari-hari. Kejadian ini juga cuma terjadi dalam lingkup lokal, nggak seperti gerhana yang bisa dilihat di berbagai tempat dalam satu waktu sekaligus. Mungkin ini termasuk fenomena astronomi lain. Sejumlah saintis memperkirakan selama hari gelap di Yamal, debu kosmik berjatuhan ke bumi. Tapi kemudian mereka tahu saat itu nggak ada objek astronomi yang mendekati planet kita. Terus apa dong? Mungkin ada kebakaran hutan. Saat hamparan hutan luas terbakar sekaligus, kolom udara bisa naik setinggi 4-6 km. Aliran udara ini membawa abu dan material lain ke tempat baru. Karena cuma diam di ketinggian, semua material ini akan menggumpal seperti awan hitam. Mungkin inilah yang pernah terjadi di New England. Saat itu, ada kebakaran hutan di Kanada, lalu menyebar dengan cepat ke Amerika Serikat bagian utara. Selain itu, langit berwarna kuning. Ada bau jelaga dan abu di atas air. Semuanya terdengar logis, tapi teori kebakaran ini cuma berlaku untuk peristiwa di New England. Gimana dengan kejadian lainnya? Di tengah Samudra Pasifik nggak mungkin ada kebakaran, kan? Nah, para saintis nyoba ngejelasin peristiwa di Memphis dengan memakai teori badai tropis. Tapi awan hitamnya menyapu seluruh kota sebelum badai. Dan bentuk awan ini nggak seperti awan badai tropis, karena kelihatan hitam pekat. Sebetulnya ada apa sih? Para meteorolog menyebutnya sebagai penurunan transparansi atmosfer lokal. Dan nggak seperti gerhana matahari, kondisi gelap ini lebih pekat. Awannya juga cuma menutupi area sempit. Transparansi atmosfer adalah kemungkinan awan untuk ditembus radiasi dan cahaya. Jadi intinya, ini adalah seberapa jelas kita bisa melihat objek yang jauh. Semua bisa menjadi gelap dan buram karena debu di udara, erupsi gunung berapi, kabut, dan sebagainya.
Jadi, menurut teori ini, hari gelap hanyalah penurunan transparansi atmosfer ekstrim. Tapi masih kedengaran aneh kan? Kalau memang begitu, seharusnya seisi langit tertutup oleh kabut tebal. Situasi saat seperti ini memang sangat gelap, tapi dengan bantuan lampu, visibilitasnya masih sangat bagus. Gak ada yang menghalangi pandangan kita selain awan hitam yang menutupi matahari. Jadi, fenomena ini sangat sulit dijelaskan. Kejadiannya baru berlangsung sebanyak 5-6 kali. Kalau ada kejadian lain, berarti nggak terdokumentasi. Fenomena ini Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab cuma planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars. Akibatnya, terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar, atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer.
Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif. Panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter Europa bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita.
Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak.